wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunda Dwi Eknani dengan pelajaran yang sama yaitu seni budaya. Oke, setelah kita belajar di kelas 7, kita masuk ke kelas 8. Oke, belajarnya harus lebih semangat lagi ya. Walaupun pandemi ini nggak segera berakhir dan kita terlalu belajar daring, tapi sebenarnya sedikit nggak efektif ya. Sebenarnya enak langsung tatap muka, jadi kita bisa tanya jawab, bisa bercanda bareng-bareng, bisa ngobrol, bisa tanya jawab dengan temannya, dengan guru. Ya, semoga pandemi ini cepat berlalu. Oke, silakan disiapkan peralatan belajarnya seperti modulnya, jangan lupa modulnya silakan disiapkan, silakan diambil. Buku tulis, pena, pensil atau penghapus kalau diperlukan. Oke, silakan dibuka halaman pertama, halaman ke-1. Hari ini kita belajar tentang menggambar model. Apa itu menggambar? Tahukah kalian itu apa pengertian menggambar? Oke, menggambar bisa diartikan sebagai cara seseorang untuk melihat suatu benda yang dijadikan sebagai objek. Oke, objek itu banyak ya, banyak macamnya seperti objek manusia bisa, objek tumbuhan bisa, objek hewan ataupun benda. Oke, kedua yaitu bahan dan alat menggambar model. Oke, bahan dan alat. Kita sudah tahu bahan dan alat menggambar. Apa saja sih bahan dan alat menggambar? Ayo, kita bisa sebutin. Ada buku gambar atau kertas, ada pensil, bila dibutuhkan, ada pena, penghapus, krayon, cat air, kuas, atau semuanya yang bisa dibutuhkan atau yang kalian perlukan. Oke, yang ketiga yaitu prinsip-prinsip menggambar model. Ada 5 prinsip menggambar model, yaitu yang pertama adalah model. Jadi sebelum menggambar kita harus tahu model apa dulu yang akan kita gunakan dalam menggambar. Misalnya nih, kalian mau menggambar tentang pemandangan, berarti model apa saja yang ada di situ. Misalnya ada pohon, ada laut atau pantai, atau ada burung-burung. Oke, itu namanya model. Berarti model yang terkandung di dalam pembahasan, yang di dalam apa yang kita gambar tadi berarti adalah objek tumbuhan. Oke, yang kedua yaitu perspektif. Apa itu perspektif? Adalah cara melukis suatu benda pada permukaan yang datar. Berarti cara melukis benda pada permukaan yang datar. Berarti permukaan datar berarti bisa kertas. Lanjut, sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan 3 dimensi. Berarti kita mau gambar nih, misalnya pot bunga sama bunganya nih, kita objek ya. Ini objeknya, ini 3 dimensi atau 2 dimensi. Apa perbedaan 3 dimensi sama 2 dimensi? Sebelum kita ke sini, tahukah? Atau kalian lupa? Oke, Bunda ingatin lagi. Kalau 2 dimensi adalah objek yang memiliki panjang dan lebar. Seperti apa? Seperti lukisan. Oke, yang kedua yaitu objek 3 dimensi. Apa itu 3 dimensi? Bisa dilihat dari panjang, luas, atau lebar, dan tinggi. Misalnya ini 3 dimensi atau 2 dimensi? Ya, ini 3 dimensi. Kenapa 3 dimensi? Karena bisa kita lihat dari berbagai sudut. Oke. Yang ketiga yaitu proporsi, adalah perbandingan atau pertimbangan setiap bagian gambar. Jadi perbandingan, harus ada perbandingan di sini. Nih. Jadi misalnya kita mau gambar daun, jadi daunnya itu harus lebih kecil. Kalau daunnya lebih besar dari bunga, itu beda nanti ya pengertiannya. Oke, yang keempat adalah komposisi. Apa itu komposisi? Seringkah kalian mendengar apa itu komposisi? Komposisi adalah susunan. Jadi apa bisa kita bisa lihat di makanan itu ada tulisan komposisi, berarti susunan berbagai bahan. Oke. Jadi misalnya di sini kita bisa artikan tatanan susunan yang seimbang, berarti harus seimbang gambarnya. Misalnya susunan kita mau susun ini gambar nih, berarti bunganya lebih besar daripada batangnya. Itu harus susunannya harus sesuai. Oke, dari komposisi itu bisa kita
kita bagi menjadi 4, yaitu ada keseimbangan. Nah, harus seimbang, harus sesuai ya. Terus yang kedua kesatuan. Yang ketiga yaitu keselarasan atau harmoni. Yang keempat adalah irama. Jadi harus sesuai. Antara A dengan D itu harus sesuai, harus kita sesuaikan. Oke, yang terakhir adalah gelap terang. Nih misalnya nih, kita mau gambar ini. Jadi di sini coba kita lihat, ini lebih terang, ini lebih gelap. Karena kenapa? Karena cahayanya berada di sebelah kanan Bunda. Jadi cahayanya lebih terang karena kena ini ya, jadi lebih terang. Ini lebih gelap. Nah, harus sesuai. Jadi harus disesuaikan gelap terangnya. Oke, yang selanjutnya yaitu langkah-langkah dan teknik menggambar model. Yang pertama yaitu langkah-langkah menggambar model. Jadi ada berapa di situ? Ada 5. Oke, menggambar model itu yang pertama harus mengamati, pengamatan. Jadi sebelum menggambar kalian mengamati dulu. Misalnya nih tadi kita mau gambar di pantai, berarti harus kita amati dulu. Mau kita taruh nanti pantainya, lautnya mau kita taruh mana, pohonnya mau taruh mana, terus dan sebagainya. Itu harus ada pengamatan. Yang kedua adalah sketsa. Nah, jadi sebelum kita menggambar benar-benar gambar, kita kasih dulu gambaran atau sketsa. Jadi ada bayangan gitu sebelum menggambar. Oke, yang ketiga yaitu menentukan gelap terang. Oke, yang tadi kita harus menentukan gelap terang, dari mana arah, yang mana bagian gelap dan mana yang terang. Misalnya nih mataharinya di sebelah kiri, berarti yang lebih terang di sebelah kiri, yang di depan atau di kanan lebih gelap karena enggak kena sinar matahari. Oke, yang terakhir adalah sentuhan akhir. Sentuhan akhir, apa itu sentuhan akhir? Berarti finishing. Finishing itu berarti penyelesaian. Misalnya nih, tadi pantainya mau kita gambarin lebih hijau atau lebih biru gitu. Terus pohon kelapanya mau daunnya kita kasih krayon warna hijau. Oke, itu langkah-langkah menggambar model. Yang selanjutnya yaitu teknik menggambar model. Jadi teknik menggambar model itu ada banyak. Ada teknik pointillis, ada menggambar arsir, ada menggambar gosok atau dusel, ada teknik blok atau siluet, ada teknik menggambar akuarel atau sapuan basah, teknik menggambar linier, dan teknik menggambar plakat. Oke. Untuk kali ini kita mau membahas dulu tentang satu teknik dulu, yaitu teknik menggambar pointillis atau titik. Nah, jadi kita baca dulu di sini. Teknik menggambar pointillis adalah suatu cara untuk teknik melukis atau menggambar pointillis dengan cara menggunakan titik kecil yang membentuk suatu objek. Jadi misalnya nih, kita mau menggambar pohon, ada matahari. Jadi kita kasih dulu strukturnya, terus kita buat pohon, nanti kita kasih titik-titik kecil. Itu namanya teknik pointillis. Oke, lanjut. Pointillisme sendiri adalah teknik lukisan yang mana tersusun dari bentuk titik kecil dan titik-titik kecil yang berbeda warnanya diterapkan pada pola atau membentuk suatu gambar. Nah, jadi misalnya kalian boleh pakai krayon atau cuman pakai spidol aja boleh, yang penting ada titik-titik kecil, ada titik-titik kecil itu. Oke, kali ini Bunda akan tunjukkan bagaimana cara membuat teknik pointillis. Selamat menyaksikan. Sebelum kita menyaksikan videonya, silakan siapkan alat menggambarnya. Silakan siapkan buku gambar, siapkan pensil, penghapus atau spidol kecil bisa. Oke, silakan diambil peralatannya. Selamat menyaksikan video selanjutnya.